Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam datang di acara warahmatullahi FEMA wabarakatuh. Voice untuk individu, keluarga, dan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dwi Hastuti atas kehadirannya di acara ini. Bu Dwi Hastuti tentu sudah lama berkarir di Institut Pertanian Bogor, baik dalam Iya, Pak. pengajaran maupun riset maupun aktivitas pengabdian masyarakat. Nah, selama 20 atau 25 tahun, mungkin sudah 30 tahun berkarir di IPB. Nah, 30 tahun, Ibu, ya? bisa menggambarkan, apa, bidang keahlian Ibu nih apa? Di bidang apa? Ya, terima kasih Pak Dekan. Kalau dari keahlian itu memang sekarang ini saya menjabat sebagai kepala divisi ya Pak, di bagian perkembangan anak, kepala divisi perkembangan anak di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Hmm. Namun kalau dari latar belakang keilmuan, sebetulnya dari program S1 saya di Ilmu Gizi Masyarakat, kemudian S2 saya di bidang Child Development, Family and Child Development, kemudian S3 kembali lagi ke bidang ilmu gizi masyarakat gitu Pak. Oke, baik. Namun ya itu kegiatan apa dari background keilmuan. Namun apa namanya sesuai dengan tupoksi saya di Departemen Ilmu Keluarga, maka bidang keilmuan itu sekarang banyak di perkembangan anak. Oke. Baik, terima kasih Ibu Dr. Dwi. Nah, Ya Pak. kita sudah lebih dari 2 bulan dalam kondisi yang memprihatinkan ya. Nah, tuh kondisi Mhm. ini, menimbulkan dampak ya, terutama terhadap keluarga dan anak-anak, yang itu bagian penting dari, Mhm. sistem sosial masyarakat kita. Nah, Ibu melihat apa saja kira-kira problem yang dihadapi keluarga, ketika mereka semua harus berada di rumah, dan tidak melakukan interaksi keluar? Ya, memang kalau dilihat dari problem barangkali beragam ya, ininya apa namanya, yang dihadapi oleh masyarakat. Hanya memang untuk mereka yang punya resiko, keluarga-keluarga dengan resiko tentu memiliki tantangan yang sedikit lebih kompleks ya. Siapa yang beresiko itu keluarga yang umumnya memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya keluarganya. Oke, mhm, Seperti ya misalnya apakah dia miskin, mhm, kemudian single parent, atau keluarga yang besar, kemudian tinggal di lingkungan yang padat. Nah, itu adalah mhm, semua keluarga-keluarga yang punya resiko dan sepatutnya menjadi keluarga yang dilindungi begitu, Prof. mhm, Ujang. Jadi kalau misalkan kita tidak lindungi, maka itu akan menjadi keluarga yang menambah lagi gitu permasalahannya. mhm, Jadi mereka punya potensi masalah dengan situasi pandemik seperti sekarang akan bertambah masalah. Namun bukan berarti bahwa yang keluarga perkotaan yang menengah ke atas juga tidak punya problem ya Pak ya, oke, mhm, dengan situasi seperti ini. Karena kan tergantung situasi keeratan dan keharmonisan keluarga selama ini seperti apa gitu. Jadi oke, kalau misalkan dia selama selama sebelum pandemi pun sudah memang kuat, mhm, ikatan emosi antara anggota keluarganya harmonis gitu, komunikasinya terbuka, maka tentu resiko untuk mengalami permasalahan itu sebetulnya tidak ada sama sekali. mhm, Bahkan pada beberapa kasus kan justru membuat dengan adanya sumber stres yang sama, mhm, jadi keluarga malah malah lebih kuat begitu ya, Pak, ya. oke, Karena lebih menyatu, lebih erat, lebih punya waktu untuk bersama-sama keluarga, lebih punya kesempatan untuk membina hubungan yang lebih erat mhm, dengan pasangan maupun dengan anak-anak, begitu. oke. Baik, Ya, jadi kalau kita betul. melihat pandemi ini sebagai sesuatu yang positif ya bagi keluarga dan anggota-anggotanya. Nah, kira-kira hikmah apa ya bagi keluarga ya, dengan kondisi yang seperti sekarang ya, yang intinya mereka lebih banyak di rumah begitu? Ya.
Baik, kalau untuk, keluarga yang secara positif ya, Ya, hikmahnya gitu ya, ya, dari positifnya tentu seperti saya sudah sampaikan tadi, justru ini adalah momentum untuk mempererat, hubungan antar keluarga yang selama mhm, ini mungkin masing-masing pasangan, anak-anak juga sibuk masing-masing dengan kegiatan mhm, sendiri-sendiri, tetapi dengan kondisi pandemik ini kan mereka jadi lebih berada dalam satu rumah yang sama, lebih oke, mengenal mhm, dan lebih bisa memahami dan disitulah mhm, apa namanya, peluang bagi orang tua juga untuk mengenal lebih dekat anak oke, ya. mhm, Seperti itu Prof, lebih mhm, biasanya kan kadang-kadang kalau untuk orang tua yang bekerja di perkotaan mhm, misalnya, iya, anak-anak umumnya kan sekolah gitu betul, ya, betul, dan iya, beraktivitas di luar rumah. Ibunya bekerja, ayah bekerja. Nah, tidak ada waktu untuk bersama-sama, untuk makan bersama, mmm, untuk mungkin beribadah iya, bersama, untuk betul, betul, mungkin mhm, melakukan, aktivitas-aktivitas positif. Nah, di sini kesempatan bagi, keluarga seperti ini untuk membangun hal mhm, itu gitu. Bahkan mungkin, kegiatan-kegiatan yang selama ini tidak pernah dilakukan bisa diciptakan begitu, Prof. oke, Ujang. mhm. Iya, Nah, kita tahu bahwa kebijakan, untuk tidak datang ke sekolah ini kan, ada di desa maupun di kota ya. Nah, ini betul. tipsnya kepada ibu-ibu yang terutama yang di desa, yang tentu nggak semuanya memiliki peralatan gadget ya, elektronik yang cukup nih. Nah, ini apa nih kira-kira? Supaya anak-anak ini tetap bisa produktif lah atau belajar di rumah. Memang kalau untuk yang di pedesaan pasti kendalanya adalah mereka tidak punya gadget dan tidak punya, keuangan yang memadai juga ya Prof, untuk Mmm, membeli mungkin pulsa, membeli kuota gitu ya. mhm. Nah, tapi, banyak sekali hal-hal yang bisa dibangun sebetulnya, justru tanpa media gitu. Justru Oh, sekarang kan mhm, ya, heeh, kecuali kalau memang berhubungan dengan sekolah ya, dengan tugas. Tapi kesempatan untuk justru no media, no gadget itu adalah kesempatan yang harusnya bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, kalau mmm, menurut saya. Jadi kalau selama ini anak-anak sibuk dengan, dunianya sendiri begitu, mhm, sekarang waktunya bagi, bagi keluarga justru untuk, membuat hubungan yang lebih erat begitu mmm. dengan, anak-anak. Apakah itu misalkan dengan, mmm, sebentar, maaf Prof, sebentar Prof, ada tamu. Ini kepotong tidak apa-apa Prof? Ya nggak apa, apa saya pause aja ya, nanti kalau udah siap Oh, ya, baik Bu, silakan. eee, jadi justru pada saat, pandemi seperti sekarang, itu ada kesempatan bagi keluarga untuk, justru menjauhkan gitu ya, Mmm, mengurangi dari media dan lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Kalau untuk anak-anak barangkali malah lebih mudah Prof. Ujang, jadi, oke, misalnya dengan, bermain bersama anak, membimbing mhm, anak-anak juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pekerjaan rumah tangga, mhm, ya, selama ini misalnya pekerjaan yang dilakukan oleh, asisten rumah tangga bisa mhm, dilakukan bersama dengan anak, misalnya seperti itu. oke, Kemudian ya, mhm, orang tua walaupun tapi tetap biar bagaimanapun tetap harus, bisa membagi waktu karena orang tua pun sebetulnya kan punya tugas-tugas yang harus dilakukan ya. mhm, Nah, ini kesempatan juga kepada orang tua untuk mengatakan kepada anak, "Hari ini mama bekerja dari jam segini," gitu oke, ya. mhm, Jadi, walaupun bekerja di rumah, tapi, anak-anak juga harus tahu bahwa orang tua tetap mempunyai privacy atau oke, punya, mhm, kewajiban sehingga saling menghormati gitu, iya, mhm, Prof. Ujang. Jadi antara orang tua menghormati anak, anak juga menghormati apa yang dilakukan oleh orang iya, tua begitu. Jadi mhm, ini mungkin yang, bisa disampaikan terutama kepada anak-anak yang usianya sudah usia sekolah, mhm, gitu. Jadi, eee, lebih lebih mempunyai kesempatan bagi orang tua justru menanamkan kedisiplinan
Kalau Hmm, menurut saya sih begitu, ya. kedisiplinan Kesempatan ya, dan sebetulnya ya. betul, iya, kesempatan untuk melatih disiplin, melatih, anak-anak untuk patuh kepada peraturan, Hmm, gitu. Jadi dari mulai hal-hal sederhana aja, hmm, kalau untuk di rumah kan bisa mulai dari bagaimana disiplin dalam hal cuci tangan, betul. Hmm, menggunakan masker, hmm, kemudian apa namanya, sebelum segala sesuatu atau sesuatu dari luar itu mengganti seluruh hmm, pakaian, melepas alas kaki dan seterusnya, membersihkan selalu kebersihan hygiene ya, Prof. hmm. Itu kesempatan bagi orang tua itu. Jadi Oke. Hmm, kedekatan tuh kalau menurut saya hikmahnya ya dari hmm, ini adalah, bagaimana orang tua membawa kembali anak-anak pada kehidupan yang lebih teratur, lebih hmm. bersih, eee eee eee, dengan situasi ini dan kesempatan bagi orang tua memberikan contoh, "Ini loh kalau untuk Oh, orang yang tidak patuh kepada aturan, contoh nyata mungkin lah ya. terkena Hmm, oke. penyakit menular." Hmm, Ya jadi, ya kalau bisa bahkan, ketika melakukan apa ya, Prof, misalnya bersama-sama anak menonton itu, hmm. justru orang tua memberikan kesempatan memberi penjelasan kepada anak, Oh, oke. akibatnya terkena penyakit pandemi ini seperti ini. Jadi anak tidak takut sendirian gitu. Oke, jadi Ketika intinya menonton acara TV, orang tua bisa mendampingi meluangkan waktu anak. yang lebih banyak ya, itu yang mungkin salah satu hikmahnya yang Betul. paling besar ya, Iya, salah satu apa hikmahnya namanya. saya kira sih Mhm, itu. mhm. Oke, Iya, baik jadi kan Ibu, mhm, mhm, jadi intinya bahwa keluarga ini harus menyikapinya dengan positif ya, karena kalau betul. disikapi dengan negatif itu ada rasa khawatir yang berlebihan juga mungkin menjadi tidak bagus bagi keluarga dan anak-anak ya, sementara Iya, karena kehati-hatian tetap harus dilakukan ya. betul, karena kan stresor itu kan selalu ada ya, Prof. Oke. Ujang. Mhm. Tetapi bagaimana penjaga supaya karena kalau orang tua stres pasti itu akan menular kepada anak, atmosfer itu akan Oke. terbangun. Mhm. Jadi, penjaganya di rumah itu orang tua. Jadi Mhm. kalaupun orang tua stres jangan tunjukin gitu ya, Oke. eee, Mhm. jagalah Mhm. gitu supaya anak-anak tetap dalam kondisi tidak takut, tenang gitu. Dan bahkan kesempatan juga bagi orang tua untuk menanamkan, pilar ketuhanan yang Maha Esa Oke. dan mencintai Keyakinan ya, makhluk ya, betul. makhluk, sesama ya. Mhm. Jadi, justru, apa namanya, pilar-pilar keagamaan justru menjadi kesempatan yang, Ya. bisa mulai ditanamkan bahwa misalnya begini, nah ini kan virus kalau untuk anak usia dini ya, Mhm. ini kan virus kan dari suatu makhluk yang tidak terlihat. Kenapa Betul. tidak Mhm. kita lihat? Karena bentuknya, karena ukurannya kecil sekali gitu. Jadi harus diperbesar sampai 100.000 kali. Ya, Tapi demikian. ada Jadi ya. tidak tapi ada Mhm. gitu ya. Jadi Mhm. sesuatu benda yang tidak terlihat itu belum tentu tidak ada. Nah, ini Dan kesempatan bahkan juga untuk menakutkan ya. menanamkan Mhm. betul, jadi sesuatu yang tidak ada pun bisa mengakibatkan Mhm. dampak yang luar biasa. Demikian juga kan Tuhan juga tidak bisa Betul. dilihat tetapi ada. Mhm. Kenapa? Karena Tuhan besar sekali gitu. Jadi ini justru kesempatan Prof. Ujang untuk Ya, memberikan, untuk menanamkan keimanan ya. penanaman Mhm. spiritual, ya keimanan, Mhm. belief-nya anak Betul. gitu. Jadi Mhm. mereka, "Oh gitu ya Ma, oh gitu ya Bunda," gitu. Jadi, mereka jadi semakin tahu apa sih artinya, terlihat tapi Mhm. ada gitu, tidak terlihat tapi ada gitu ya. Jadi Mhm. konsep-konsep seperti itu justru, apa namanya, pas Iya, jika disampaikan pada situasi iya. seperti ini, bahwa mikroba, bakteri saja tidak terlihat tapi ada, Mhm. gitu. Mhm. Iya, apalagi ini virus, Yang gitu. menciptakan virus Yang ya. dan yang menciptakan adalah Tuhan Yang Maha Mhm. Kuasa, gitu. Baik, ya. Jadi Saya ini melihat kesempatan mhm, bagus, ya. melihat begini Bu Tuti, Gimana, bahwa Kak? artinya si ibu ataupun, bapak itu tetap harus Ya, dibekali dengan skill iya, ya. Mereka harus selalu betul. belajar bagaimana tadi, mungkin knowledge dia sudah tahu, tapi bagaimana mendeliver ke anak ya. Nah, yang karena kan Betul. banyak dari kita itu masuk ke lembaga keluarga itu seperti tidak disiapkan ya. Kita langsung terjun aja masuk ya, seperti orang berenang Betul. gitu kan, nggak pernah belajar berenang Iya. langsung nyemplung. Ah, sama juga kan, Iya, kita selama, betul. 12 tahun kuliah, mungkin 16 tahun sekolah,
itu kan nggak semua Mhm. orang belajar mengenai padahal dia akan ada di institusi keluarga, mendidik anak tuh selama-lamanya ya, tapi kita nggak pernah disiapkan. Betul. Nah, saya pikir ini Ya. penting bagi Mhm. kita mempersiapkan ya, selalu memberikan knowledge pada orang tua, bagaimana orang tua Iya. itu berkomunikasi ya, antar semua anggota keluarga. Saya pikir ini Iya. poin yang sangat penting. Gimana menurut Iya. Ibu? Iya. Betul, Pak, jadi kalau selama ini kan, apa namanya, keahlian untuk menjadi orang tua, parenting skill itu umumnya kan dicontoh. Dicontoh Mhm, dari siapa? Dari orang tua, ya, dari nenek, dari mhm, kakek barangkali. Tetapi sekarang kan, dengan keluarga inti, mhm, maka sebetulnya anak tidak punya kesempatan untuk melihat contoh konkret modeling langsung mhm, dari betul nenek, betul, kakek, ataupun dari ya, sehingga hanya melihat dari ibunya atau dari mhm, ayahnya. Kalau ayah dan ibunya bagus, maka role modeling itu ada, dapat mhm, anak ini. mhm, Tapi kalau tidak, maka dia tidak dapat. Nah, untuk yang tidak dapat ini, Departemen IKK mhm, tepatnya mhm, untuk, belajar seperti apa sih menyiapkan parent ini, bagaimana sih nanti, alumni-alumni IKK juga bisa bekerja untuk, bidang, pendidikan keluarga itu ini untuk memberikan edukasi agar tadi, seperti disebut Prof. Ujang tadi adalah menyiapkan mereka mhm, untuk siap menjadi orang tua. Karena tidak cukup lagi, apa namanya, betul betul, ya, modeling yang diberikan saat ini oleh keluarga intinya. Karena itu tadi, Pak, sekarang ini kan sudah ada pergeseran dari keluarga extended hanya menjadi keluarga nuklir, betul hanya betul, menjadi keluarga inti, mhm, begitu. Jadi, hanya itulah yang dilihat, sementara anak-anak melihat dari media sosial, dari, semakin beragam ya, apa namanya, mhm, ya yang makin beragam keluarga-keluarga yang aneka mhm, model yang mhm, sebetulnya belum tentu itu tepat untuk dijadikan, mhm, teladan bagi mereka dalam menjadi sebagai orang tua, begitu. Nah, disinilah barangkali Departemen IKK mhm. tepat untuk menyiapkan mereka menjadi orang tua atau menjadi pendidik bagi keluarga agar dia siap menjadi orang tua, begitu, Pak Ditan. Alhamdulillah. Ini tidak terasa nih, semakin banyak nih ilmu yang saya dapatkan nih, dengan berbincang-bincang ini. Ini insyaallah kita, Eh, sharing kepada, insyaallah. masyarakat kita Iya. ya hasil wawancara ini. Nah, Mhm. insyaallah kita akan Mhm. rutinkan acara seperti ini untuk mengisi, sosial media kita. Sekali lagi saya ucapkan terima Betul. kasih Ibu Dr. Dwi Astuti atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama, Pak Mudah-mudahan, Dekan, Prof. Ujang. ini menjadi amal baik kita ya. Untuk Insya masyarakat kita. Allah. Sekali lagi saya ucapkan Ya, terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.